والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين محمد وأن الله يغفر له ويغفر لنا ويرحمنا ويرحمنا إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير واتباع الفضل في الدارين آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حق انصرنا على الحق برحمتك وكرمك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, jemaah salat maghrib, jemaah musta'in masjid Khairana, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita selalu iman Islam yang sempurna, yang kuat, yang mudah-mudahan mendapat hidayah, maghfirah, rahmat bagi kita semua. Allah menyokong kita kebaikan dunia akhirat, rezeki yang halal dan banyak berkah, mata rezeki yang membawa rahmat dan soleh dan solehah. Ya Allah, karuniakan banyak kemudahan kepada kita khusus dalam taat Allah. Dan Allah karuniakan kepada kita semua kuat dalam ibadah kepada Allah dengan taat sebagai taat dan juga untuk anak kita mudah kita mampu mendidik mereka dengan taat Allah. Terkhusus mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jangan hadir rahimahullah. Pak jalan hadir. Alhamdulillah ada Pak Abbas. Alhamdulillah. Sebagaimana janji ada kebijakan masjid itu yang ada di kitab Bidayah Al-Ghazali, Muhammad Ahmad Al-Ghazali radhiyallahu anhu, dari 10 pikiran beliau banyak menyarankan 100 dibaca. Jadi selama di dalam masjid. Jadi 100 ya dikit gitu ya. Jadi insyaallah yang mana yang antum mudah untuk mengamalkannya mudah. Cuman kemarin permintaan kalau dicatat ya alhamdulillah sempat adanya. Jangan hadir rahimahullah. Di dalam kitab ini Al-Imam Abu Hamid Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain ini, yang mudah-mudahan ilmu dari beliau ini bermanfaat kita semua dunia dan akhirat. Beliau menjelaskan ada ma baina tulu'an syams ila zawal. Ada dari terbit matahari sampai tergelincirnya matahari. Dari pada subuh sampai menjelang zuhur. Ada apa ini yang biasa orang-orang soleh perhatikan. Tartib mereka itu bagaimana? Dan gitu. Kalau kita ingin menjadi baik, maka kita ikuti jejak orang-orang baik. Nah, ini pun kebiasaan salafun soleh. Termasuk Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan jangan meninggalkan baca daripada kitab Al-Ghazali khususnya Ihya Ulumuddin. Beliau menasihatkan kepada kita, fa idza tala'at syams wa tafa'at darun, jika sudah terbit matahari dan naik setinggi tombak, aw qadri nisfuhu kama fil Ihya. Ini pun dijelaskan dalam fikih sebab-sebab sholat yang makruh tahrim. Mana yang makruh tahrim, tidak suka, bahkan keharaman sholat di 5 waktu ini. Gak boleh sholat di 5 waktu ini karena membarengi diantaranya mereka orang-orang yang menyembah kepada matahari. Di antaranya pertama dari habis subuh sampai terbit matahari. Pertama, udah terbit matahari, apakah sudah boleh mulai sholat? Belum, sampai matahari naik setinggi tombak 2 sudah.
Biasanya kita udah ada bunyi tuh. Ini waktu isya itu matahari sudah naik sedikit. Gitu. Yang ketiga istiwa, yaitu ketika matahari berada pas di tengah-tengah langit atau tengah bolong. Kita bilangnya biasanya. Yang keempat setelah salat asar. Yang kelima ketika matahari tenggelam, menguning sampai menjelang merah. Kalau merah kan syafaqul ahmar itu sudah masuk waktu maghrib. Jadi gampangnya dari subuh sampai terbit matahari sampai naik sedikit ombak, habis asar sampai maghrib, dan sampai waktu istiwa. Sholat apa aja di sini yang nggak boleh? Sholat yang sebabnya akan datang. Kalau yang sholat sebabnya sudah terlewat atau berbarengan nggak apa-apa. Misal yang sudah lewat, kebetulan si orang ini nggak tertinggal sholat isya, ingatnya sudah waktu subuh, maka setelah sholat subuh qadha isya, setelah sholat subuh nggak apa-apa karena sebabnya sudah lewat. Atau dia menjamak sholat di waktu asar, atau dia belum sholat zuhur sampai masuk waktu asar. Setelah sholat asar sholat zuhur lagi nggak apa-apa karena sebabnya sudah lewat. Bahkan ulama mengatakan kalau kita bangun tidur jam 2 siang biasa sholat duha, bagaimana, boleh dari qadha? Boleh mengqadha duhanya, tidak menjadi masalah. Sampai juga matahari pas di tengah-tengah langit. Jadi 5 ini perkara yang nggak boleh, yang sebabnya akan datang. Contohnya sholat hajat, kan sholat dulu baru hajat, datang belakangan, ini tidak disarankan di sini. Tidak. Kenapa? Karena Rasulullah ingin membedakan umatnya jangan sampai membarengi dengan ibadahnya orang lain, agama lain. Khususnya para penyembah matahari. Kan penyembah matahari ya Shinto kampus nama. Iya. Masih ada yang ke Jepang itu kan masih ada itu sebagian. Bukan hanya Buddha atau Hindu di Jepang itu. Ada bagian ketika matahari naik baru mulai nongol dari ujung laut, kita lihat kuningnya kayak kuning telur merah oranye gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu mereka itu nyembah gitu. Terus matahari mau di tenggelam. Jadi agar jangan kita menyamai dengan ibadah mereka. Takutnya ada umat Islam yang hatinya lemah, terkesampingkan hati sehingga menyembah itu gitu, agar jangan sampai. Ya sebagaimana masuk dalam gereja, hukumnya bagaimana? Enggak halal, boleh, silahkan. Bahkan sholat di dalam gereja pun enggak masalah. Gitu. Cuman hendaknya kita hati-hati, enggak semua orang ngerti. Takutnya enggak ngerti, akhirnya jadi hilang iman di situ. Jadi itu kita mesti jelaskan prinsipnya. Wah, atau yang sebabnya berbarengan, habis sholat asar nggak tuh gerhana matahari, karena sebabnya berbarengan, boleh. Habis subuh nggak tuh terjadi gerhana bulan, ya udah boleh, nggak apa-apa. Ini dilarang. Wa amma binyati sholatul isyraq bina ala qauli bi anna ghairu sholatul duha. Berarti sudah matahari naik sedikit ombak, berarti sudah masuk isyraq. Dan ketika masuk isyraq ini hendaknya kalian melaksanakan sholat isyraq. Ya, sholat ketika syuruk, matahari naik. Dan sholat isyraq bukan namakan duha, tapi isyraq itu sudah masuk, sudah boleh mulai sholat duha. Au binyati duha binan ala annahu wal mu'tamad. Menurut mu'tamadnya kita mazhab Syafi'i bahwasanya sholat isyraq sudah mendapatkan duha. Kita masuk waktu isyraq, kita sholat duha sudah dapat sholat isyraq. Jadi kan kita boleh 1-2 rakaat sholat menggabung berapa sunnah, itu boleh. Ya, buat yang biasa terlatih itu niatnya mungkin mudah, cuma yang biasa usolli sunatan duha ma'al isyraq ini mungkin panjang dan susah ya. Tapi lihat aja mana yang lebih dikuatkan duha, maka sudah dapat kesunahan dari keseluruhan.
Begitu. Faqad ruwiya ala Ali radhiyallahu anhu annahu kana yusalli duha 6 rakaat fi waqtain. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha di 2 waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha di 2 waktu. Idza asyraqat syams wa rakaat qama shalat rakaatain. Ketika waktu isyraq Rasulullah salat duha 2 rakaat. Wa idza istinbasatat asy-syams wa kana fi rubu'i sama' min jaddi syirk syuruk wa shalat arba'ah. Dan ketika pertengahan hari, seperempat hari, maknanya jam 9, Rasulullah salat lagi duha 4 rakaat. Gitu. Wa dzalika ay fi rakaatain inda zawali waqtul karahah. Ay karahah tahrim li salat fa innaha makruhatun min ba'dil fardhah subuh ila irtifa'i syams. Ini yang tadi saya katakan. Ketika matahari tinggi langit, di tengah-tengah langit, sama ketika batas salat asar sampai mau terbenam, itu dilarang kita untuk salat. Nah, salat duha ini tartibnya buat kita dalam mata-matanya paling banyak 12. Gitu ya, paling banyak 12. Tapi Muzani di sini katakan, salat kalian salat duha mau 1000 rakaat pun tidak masalah. Enggak masalah. Tidak jadi masalah. Ente lihat ya, dari asar hadis Nabi Rasulullah sholat Rasulullah kalau dia sholat 8 rakaat, kan mau sholat 12 rakaat, bahkan 100 rakaat Rasulullah tidak membatasi. Cuman buat umatnya ini kita nggak maksimal ya. Cuman tartib ulama melihat yang sering dilaksanakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Faidah adalah an-nahar rumudiya min gharib min rubi fa salat duha arba'an aw sittan aw samanian. Jika engkau salat duha, maka salatlah 4 rakaat, 6 rakaat atau 8 rakaat. Jadi ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12. Sebagaimana tarawih. Gitu ya. Kaidah fikih, ada kaidah fikih. Maka aksaru fi'lan karena aksaru fadlan. Kalau adanya lebih banyak keutamaan perbuatan di situ, maka lebih banyak juga keutamaannya. Jadi maknanya mau sholat berapapun, makin banyak sholat makin banyak keutamaannya. Begitu. Nah ini diambil dasar. Ya. Oke. Al-Qadhi Husain ada dalam mazhab Syafi'i, seorang ulama Al-Qadhi Husain itu dalam kitab syarah Al-Mu'adzab itu dikatakan seorang yang sholat tarawih 4 rakaat sekali salam itu batil, enggak sah. Itu batil, enggak sah 4 rakaat sekali salam. Ada hadis macam-macam. Rasulullah pernah sholat 11 rakaat. Ya 4 rakaat sekali salam, witirnya 3 jadi 1. Jadi 3 rakaat sekali salam. Ini kita insyaallah biar kita paham dan enggak jadi perpecahan. Ini kebanyakan Al-Imam Hambali memakai ini. Sedangkan ulama Syafi'i ya, ada riwayat Ibnu Abbas. Ada riwayat dari Siti Aisyah. Salat sunnah mata-mata. Salat sunnahlah 2 rakaat. Ada juga riwayat diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kalau dalam fikih ada pendapat antara Ibnu Hajar dan Imam Rawi, kita pakai Imam Rawi. Kalau ada pendapat dalam fikih antara Imam Rafi sama Imam Nawawi, yang kita pakai Imam Nawawi terlebih dahulu. Gitu kayaknya. Nah dalam hadis ada riwayat antara Ibnu Abbas sama Siti Aisyah. Mana yang dipakai oleh mereka perawi? Riwayat Siti Aisyah. Kenapa Ibnu Abbas melihat Rasulullah melakukan ini, sholat tarawih ini, yaitu ketika di rumah pamannya. Sedangkan Siti Aisyah udah pasti istrinya selalu bersama Nabi. Jadi lebih tahu. Gitu kan ya?
Jadi pun kita bisa bilang, oh iya masuk akal. Ente mungkin lihat Anda cuma hari Sabtu, sedangkan istri Anda tiap hari lihat. Seperti itu. Jadi, oh pemandangan kayak gitu, oke, kita bisa terima masuk akal ya. Diambil itu. Dan Siti Aisyah mengatakan sholat sunnah 2 rakaat 2 rakaat. Nah, Tuan Hussein mengambil gambaran itu, jadi batil masuk melanggar daripada syariat. Kenapa? Karena lebih mencari daripada Siti Aisyah. Karena beliau sering melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus apakah mereka melaksanakan 4 rakaat ini? Ini kan ada sebagian yang mengatakan. Sedangkan mereka yang mengatakan 4 rakaat sekali salam pun nggak masalah, boleh. Cuma jumhur ulama mazhab Syafi'i mengatakan batil, tidak sah. Mazhab Syafi'i kebanyakan ulama mengatakan batil, tidak sah 4 rakaat sekali salam. Begitu. Ini ngomong masalah tarawihnya dulu. Kalau 11 rakaat, terus ada yang 20 rakaat, bahkan di Masjidil Haram 40 rakaat, kan begitu ya? Nggak usah berantem, yang penting sholat. Itu tiba-tiba nggak sholat. Cuma kadang-kadang itu udah yang penting sholat daripada nggak sholat. Iya, cuma ada cumanya nih. Kita ambil mana sih yang kita ikutin, yang mutlaknya benar kita ikutin. Begitu ya? Oke. Riwayat yang lebih diambil Siti Aisyah, bahwa saya dalam Dr. Fauzan ngambil nukilan dari Abdullah bin Bas. Bin Bas ngambil nukilan dari Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab lebih cenderung kepada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah lebih cenderung kepada mazhab Hanafi. Gitu ya. Al-Hambali. Tidak masalah. Dari 9 mazhab ada yang bertahan 100 tahun, 200 tahun, cuma 4 ini aja yang sampai sekarang. Jadi mazhab itu banyak ya. Cuman yang bertahan 4 ini. Rasulullah pernah sholat 11 rakaat. Rasulullah pernah sholat tarawih 21 rakaat dengan witirnya 3. Rasulullah pernah sholat sampai 40 rakaat, ini dan sebagainya. Setelah hari pertama Rasulullah sholat, ya, saya Nabi Jabir ikut. Rasulullah sholat ikut aja di malam Ramadan itu. Besoknya bilang, tadi malam aku ikut sholat dengan Nabi. Sholat apa? Gak tahu, pokoknya ikut aja. Besok ikut lagi orang. Sampai hari ketiga makin mampu itu penuh sesak jemaah sampai keluar. Hari ketiganya Rasulullah jemaah udah ngumpul nggak keluar sampai menjelang subuh. Jadi nanti di sini Rasulullah sholat sepertiga malam, bukan ba'da isya. Walaupun jam 12 sudah disisa kan gitu ya. Cuman nggak kayak kita disisa pas. Kalau dibilang kita juga melanggar aturan Nabi, kebiasaan Nabi, ya iya. Rasulullah sepertiga malam sampai menjelang subuh. Oke. Akhirnya Rasulullah nggak keluar, subuh baru keluar. Sahabat depan nungguin. Ya Rasulullah, kita udah capek nih nungguin nih. Kita ini mau sholat kayak kemarin lagi nggak keluar. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku takutkan, aku keluar itu bukan karena takut karena kalian atau rombongan kalian, tapi aku takutkan seandainya makin banyak yang ikut dan tidak terbiasa. Nggak tahu umat Islam ini suka dengan sholat ini, maka takut difardukan. Takut akhirnya Allah menjadikan wajib. Subuh 2 rakaat yang tinggal, zuhur banyak yang nggak kerjain 5 waktu ini, gimana kalau tarawih jadi wajib? Gua nggak tahu deh, misalnya paling banyak kali. Ini orang Indonesia kayak gitu, 2 minggu pertama deh full deh. Takbir kencang Allahu Akbar, lebihnya gimana? Apalagi mau Idul Fitri, mau Lebaran. Lebih ramaian pasar rumah ketimbang sholat kan. Setelah Rasulullah wafat, umat Islam sholat tarawih sendiri mencar. Itu di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, di zaman Sayyidina Abu Bakar, cuman pencetus saya Sayyidina Umar bin Khattab. Bahasa kita nggak seru nih kayak sholat kayak begini nih.
Anda lupa satu sahabat diperintahkan untuk memimpin sholat tarawih berjamaah. Jadiin satu aja yang pecah-pecah. Akhirnya disitulah ungkapan ni'matul bid'ah hadhihi. Sebaik-baiknya bid'ah, nikmatnya bid'ah adalah ini. Bukan sholat tarawih 20 rakaat, tapi berjamaahnya, karena Nabi nggak menyarankan untuk berjamaah. Terus yang menjadikan 20 rakaat ini siapa? Mana? Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar yang mengatakan sholat tarawih 20 rakaat, karena Nabi pernah mengerjakan 8-11 rakaat, pernah mengerjakan 40 rakaat, bahkan lebih sholat sunnah yang lain. Jadi ngambil mutawasid, pertengahannya 20 rakaat. Ya kan? Karena Nabi bilang ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin min ba'di, dan sunnah khulafaur rasyidin setelah. Jadi pun kita harus berjamaah mengikuti saran Nabi, mengikuti sunnahnya khulafaur rasyidin. Begitu ya. Termasuk juga azan Jumat 2 kali. Memang itu di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan yang menjadikan Jumat 2 kali, karena Rasulullah pernah begini diambil dah bagus saja untuk menandakan azan pertama sudah masuknya waktu Jumat atau zuhur, yang kedua ini masuknya waktu Jumat. Jadi makanya kita ikutin sahabat. Kenapa nggak ikutin Nabi? Kenapa nggak sahabat? Karena sahabat lebih tahu bagaimana Nabi. Kita nggak bisa tahu bagaimana Nabi kecuali lewat sahabat. Begitu. Tapi bukan berarti mereka salah. Ya, tadi sholat 4 rakaat sekali salam ini menurut jumhur kebanyakan dari ulama mazhab Syafi'iyah batil, nggak sah. Tapi ada ulama yang nggak apa, gitu. Karena mereka lebih ngambil bukan mazhab Syafi'i, mungkin ngambil dengan mazhab Hambali. Tapi jangan suka main-mainin mazhab ya. Yang ada untungnya baru ganti mazhab. Kalau nggak ada untungnya nggak akan gitu. Mazhab Syafi'i megang perbuatan, batal itu udah kita pakai mazhab Hambali atau Imam Malik nyentuh istri jadi nggak batal itu. Lo nggak bisa itu makanya nggak boleh kayak gitu, campur-campur mazhab hukumnya haram. Ya karena hitungannya nanti mesahi orang yang berolok-olok agama itu nggak boleh. Wah kan. Kemudian witir. Jadi tetap afdolnya sholatnya dua-dua. Walaupun ada orang mengatakan boleh 4 rakaat sekali salam boleh, cuma afdolnya dua-dua. Jadi permasalahan afdol bukan masalah boleh atau nggak bolehnya. Afdolnya mana? 2 rakaat sekali salam. Walaupun tadi ada ulama mengatakan 4 rakaat sekali salam itu batil, maknanya nggak sah. Tapi afdolnya mengerjakannya 2 rakaat. Witir bagaimana? Afdol mengerjakan 2-1, bukan 3 rakaat sekali salam, agar memisahkan, membedakan antara sunnah dengan yang fardu. Maknanya kan maghrib 3 rakaat, agar itu dalam afdolnya. Jadi nyari afdol yang tepat kita gitu. Kita kembali lagi sholat duha. Jadi tinggalkan ini sholat duha. La yuhafid ala sholat duha illa awwab. Qala wa hiya sholatul awwabin. Sholat orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sholat duha. Dinamakan sholat awwab. Sholat duha dinamakan juga sholat awwabin. Sholat awwabin. Ya. Jadi maknanya sholat awwab ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Bukhari dan Muslim. Lam yuhafid, la yuhafid ala sholat duha illa awwab. Qala wa hiya sholatul awwabin. Karena ini bagian daripada sholatnya orang-orang awwabin, orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pemahaman itu sholat duha buka rezeki, iya pantas. Kenapa? Karena sholatnya orang yang bertobat kepada Allah. Kalau sudah tobat kepada Allah, sidik jujur benar tobat kepada Allah, nggak melakukan lagi, maka sudah pasti dosanya terhapus. Atau makin sedikit lama-lama habis. Sebagaimana anak kita, anak kecil. Ya, anak kita kan belum bisa nyari duit, belum bisa masak, belum bisa ngapa-ngapain. Anda punya anak ya, anak-anak apa? Umur baru 3 tahun. Kita anggapannya anak segitu belum ada dosa, kan gitu. Mereka belum bisa nyari duit, belum apa, tapi pakaiannya bagus terus, wangi terus. Anak-anak kecil ya, mandi duit belum bisa, tapi pakaian wangi terus, masya Allah. Rezeki jadi
dia. Dunia itu yang mencari dia. Dunia yang mencari. Jadi dengan alaikum sholat, banyaknya sholat otomatis dosa berkurang, jadi pun lebih mudah, khususnya dalam masalah dunia. Apa yang dibaca? Ya, Ibnu Hajar mengatakan besok rakaat pertama baca wasyamsi, rakaat kedua baca wadduha. Walakin Ramli aisyatan anahu yaqra fi rakaatil ula. Menurut Imam Ramli baca yang pertama surat Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. Boleh aja. Tidak menjadi masalah. Mau enggak baca suratnya pun enggak apa-apa, cuman enggak sempurna. Mau baca Fatihah terus ruku, rakaat kedua juga begitu, enggak masalah. Silahkan aja kita baca wasyamsi wadduha atau setelahnya kulhu atau bagaimana, cuman tertib yang biasa ulama-ulama saleh gitu, kecuali nanti ada ijazah khususnya. Laksanakan sholat duha, begini. Bagaimana kita bakal baca surat Waqiah, baca pas ayat ini tahan nafas. Kalau pas mau ayat ini diulang 12 kali, karena ijazahnya begitu untuk rezeki ini dan lain sebagainya. Ada 7 sholat yang dianjurkan untuk berjamaah. Idul Fitri yang pertama, yang kedua Idul Adha, yang ketiga sholat gerhana bulan, yang keempat sholat gerhana matahari, kemudian sholat bintang hujan, 5. Yang keenam sholat tarawih, yang ketujuh witir di sholat tarawih terakhir. Ini dianjurkan untuk berjamaah. Dianjurkan. Oh, berarti sholat duha itu nggak boleh berjamaah. Yang dianjurkan ini, tapi sholat duha berjamaah boleh nggak? Boleh. Tahajud berjamaah boleh nggak? Boleh. Sholat hajat berjamaah boleh nggak? Boleh. Sholat qobliyah ba'diyah berjamaah nggak? Boleh. Baru qobliyah ba'diyah nggak boleh berjamaah. Karena ulama mengatakan tidak, itu sholat fardhiyah, maknanya sholat sendiri. Sedangkan yang lain boleh. Cuma yang dianjurkan 7 ini berjamaah. Ya. Faqad naqala al-hajj adat nukilat, dan sungguh telah dinukil ini riwayat tentang hitungan keseluruhan daripada salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qalat Ummu Hani, sebagaimana Ummu Hani berkata, salat Nabi sallallahu alaihi wasallam subhatan duha 8 rakaatin wa yusalli min kulli rakaatain. Ummu Hani mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha 2 rakaat, 8 rakaat, dan salam setiap 2 rakaat. Ini riwayat Ibnu Hani dari Ummu Hani diriwayatkan oleh Abu Daud. Wa salatu khairul kullaha, semua salat kebaikannya banyak. Tentang hitungannya kata Imam Ghazali, faman syaa'a falyaktafiru wa man syaa'a falyastaqlil. Kalau mau berbanyak, kalau mau pun 2 rakaat itu cukup. Karena sholat duha nggak bisa 1 rakaat. Ya, witir aja 1 terus, makruh hukumnya. Pelit. Dan tak boleh 1 witir 1 kemudian. Makruh hukumnya, selalu 1 rakaat doang. Gitu. Maka berarti Imam Ghazali dan Imam Al-Bantani ini syarahnya, beliau mengatakan faman syaa'a falyastakthir, faman syaa'a falyastaqlil. Siapa yang mau memperbanyak lebih dari 8 rakaat, monggo. Mau yang kurang dari 8 rakaat, 2 rakaat itu silakan. Jadi tidak bermasalah. Kama fil hadis alladzi rawahu Tabrani an Abi Hurairah. Riwayat Imam Tabrani dari hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. As-salatu khairul mawdu'. Faman istata'a yastakthir falyastakthir. Salat itu sebaik-baiknya tempat, keadaan. Faman istata'a, barang siapa yang mampu perbanyak maka kebanyakan. Kecuali yang sudah ditetapkan oleh syariat
subuh 2 rakaat, itu jangan nambah-nambahin 4 rakaat. Itu bid'ah baru munkar. Gitu, maghrib 3 rakaat, biar pahalanya banyak, saya mau 4 rakaat aja. Maghrib tapi bodoh. Enggak bisa. Ai sholatu afdal lawadallahu ai ma syara'a ibadihi min ibadah. Ini sebaik-baiknya ibadah dalam syariat yang Allah berikan kepada umat ini adalah salat. Sebaik-baiknya ibadah. Falaisa baina syams wa zawal ratiban min salati illa hadha. Dan enggak ada tertib dari terbit matahari sampai tergelincir matahari, salat yang tertib yang ditertibkan dalam syariat yang dilakukan oleh Nabi kecuali salat duha. Gitu ya. Tapi boleh kan sholat duha itu sekalian apa ya? Tapi di situ sholat hajat dia boleh. Kalau begitu duha sekalian tahajud boleh gak? Ya nggak boleh, karena ada tempat-tempat sendiri. Gitu ya, tahajud ya Pak. Berarti sholat malam. Fama fadl anha min awqatika falika arba'alat. Dan dari waktu-waktu yang itu, waktu-waktu yang kita punya, maka jadikan waktu itu menjadi 4 keadaan. Al-halatul ula wa hiya afdal. Jadi antara waktu kita dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, bagi itu 4 perkara ini. Yang pertama wa hiya afdal. Yang paling utama at-tasarrufu ai fadil abad wihi nafa'an nas bi ilmika. Yang paling bermanfaat bagi umat, engkau bagi waktumu untuk memberikan manfaat kepada umat, yaitu dengan ilmu, maka mengajar. Gitu ya. Mengajar, makanya sekolah itu ya bagus. Kalau ada dulu SD jam 12 pulang. Tapi sekolah jam 3, kadang maghrib baru di rumah. Gitu ya, makanya anak sekarang SD kelas 6 aja kumisnya udah banyak banget kuat. Gitu kan, itu anak belajar dulu. Ya kan padahal ada teori. Wa huwa ma afdalu tastaqilu bihi ba'da maktubat wa rawatibiha. Inilah yang afdal, amal yang afdal setelah sholat, yaitu bicara lagi. Yaitu engkau menyebarkan daripada ilmu. Lianna fi dzalika manfaatul khalq wa hidayatihi ila tariqil akhirah. Karena dengan ilmu itu amat bermanfaat bagi makhluk dan memberikan petunjuk kepada mereka jalan menuju akhirat dengan ilmu. Ada manusia tingkatannya ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin. Ada yang mengatakan ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Tapi kalau aneh pribadi mendapat ilmu yakin, kita nggak bakal benar dari neraka di surga ini. Kita belajar dulu. Oh, Allah mengatakan, Rasulullah mengatakannya. Akid 100% saya yakin. Gitu. Allah bilang dalam Quran, minal jinnati wan nas, jin dan manusia. Berarti jin itu ada, syaitan. Allah bilang syaitan itu ada. Nabi pun mengatakan syaitan jin. Pernah lihat itu? Enggak pernah lihat. Kok percaya ada jin? Percaya karena Allah dan Rasulnya bilang. Bas. Virus corona ada nggak tahu, tapi saya sih nggak percaya opini. Kok begitu nih dokter? Karena nggak pernah lihat. Itu gambaran. Jadi kalau dokter anak Rasulullah dengan Allah, anda percaya pada Allah dan Rasulullah. Bukan berarti nggak percaya pada dokter ya. Mohon maaf. Jadi dengan ilmu yakin ini kita pelajari batinul haqqul yakin. Nah nanti di akhirat baru lihat di surga neraka itu ainul yakin. Jadi sudah tingkatan yang wagalatnya. Warubba masalah wahidah. Ya ta'alim Muhammad ta'alim fayasri biha ibadah umur. Walau la yata'ammalakan sab'a doayan. Dan diumpamakan satu masalah yang diajarkan oleh seorang pengajar, kemudian satu masalah ini bisa memperbaiki diri itu orang yang belajar seumur hidupnya,
maka itu lebih baik. Ketimbang dia nggak mengetahui, maka dia akan menyia-nyiakan waktunya. Maka saya bilang sini ya, Umayyah amaluhu mamnunun la tuqbal. Mereka yang beribadah tanpa ilmu, ibadah ditolak sama Allah Subhanahu wa taala karena enggak tahu. Karena yang menurut mereka benar, menurut saya benar, bukan menurut kita, tapi menurut agama benar. Itu yang kita jalani. Man 'alama auladuhu bismillahirrahmanirrahim. Khaffafallahu al-'adaba 'an walidayhi wa in kana kafiran. Dalam kitab Syarah Radul Haddad, dia katakan siapa orang tua yang mengajarkan anaknya Bismillahirrahmanirrahim, dia mengajarkan langsung atau dia kirim ke guru sehingga dia bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan benar. Maka Allah ringankan azab kedua orang tuanya walaupun orang tuanya itu kafir. Kok bisa orang tua kafir? Dia anaknya masuk Islam sehingga Allah ringankan azabnya. Gitu ya. Ente paham lah, nggak pernah dijelasin dengan azab bentar dipukul kencang mungkin cuma begini doang, tapi pukulan malaikat biar gitu nggak sakit ya, tapi minimalnya teriaknya nggak kencang. Wa idza kunta aliman, ini kalau engkau orang berilmu. Bedanya alim, ente semua di sini yang hadir sudah termasuk kategori alim. Ya sudah termasuk. Orang alim apa? Yang ditanya satu masalah dalam masalah agama dia bisa menjawab, maka bisa dikatakan alim. Gitu ya. Karena dia bilang kalau orang nanya, Pak, istri nanya, ini kalau sholat misalnya ini, oh enggak saya belajar itu enggak benar, yang benar ini begini, yang sah begini, enggak sah. Dan bisa masuk satu pertanyaan ini. Kalau punya butuh makan gimana? Batal nggak? Enggak batal. Begitu doang, gimana? Iyalah, karena yang batal ini. Kita tahu cuman menjawab cuma enggak batal. Dengan keyakinannya, karena sudah dengan ilmunya. Bisa menjawab gitu aja dan dikatakan kategori ahli. Tinggal apa? Amin. Tinggal mengamalkan ilmu. Jadi ilmu itu al-ilmu bila amalin fasajaru bila amalin. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan buah tanpa mohon tanpa berbuah. Tanpa ada buahnya. Jadi harus itu kita amalkan. Kunta muta'aliman afdal atasarruf uqadaka. Wa amma in kunta muta'aliman. Wa fa'afdal atasarruf uqadaka. Dan kalau engkau bukan seorang yang alim, maka lebih baik apa? Fi talabil ilmi nafi fiddin. Maka engkau belajar agama yang bermanfaat tentunya buat agama. Belajar. Haitsu yastagil alim wal ifadah. Kemana sah haitsu yastagil alim bitasnif. Wa kadza law ta'ala muta'aliman ata'ala kay tasur bil aliman bal law kunta minal awam mahsusaka majalis wa'ad. Kalaupun tidak nemuin majelis ilmu di pagi hari, maka usahakan kau bisa mendapatkan nasihat. Nasihat tentunya agama ya. Nasihat. Jadi majelis-majelis di situ ada nasihat di dalamnya. Selain majelis-majelis ilmu. Wal ilmu afdal min sekali awrad wa nawafil. Karena engkau menuntut ilmu lebih utama daripada engkau mengerjakan, engkau sibukkan dirimu dengan banyak wirid atau banyak mengerjakan sunnah. Duduk kita di majelis ilmu, kita duduk majelis ilmu. Ada orang yang sibukin dirinya dengan sholat sunnah banyak antara maghrib dan isya, kita ilmu. Kita lebih afdal daripada dia. Kan warisan Nabi nih. Ilmu kan warisan Nabi. Iya bukan? Bukan. Masalah. Kan hadisnya sebetulnya Nabi itu enggak mewariskan dirham atau dinar. Nabi itu mewariskan ilmu. Nah itu ini mengejar warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi nggak meninggalkan warisan apa-apa kecuali ilmu. Karena dengan dasar ilmunya bisa membenahi otak, pikiran, dan juga bisa membenahi hati. Makanya sering Anda bilang banyak orang sekarang ilmu di kepalanya banyak ilmu, tapi hatinya kosong dari rahmat. Karena zikirnya tidak.
Padahal kita tahu ilmu itu tempatnya adalah di hati. Tapi itu ilmu bisa bergejolak situ. Ilmu ini kan nur, cahaya itu ya panas ya. Cahaya itu panas. Jadi buat tenanginnya dengan zikir. Jadi kalau ada orang alim ilmunya sudah banyak ke hatinya, tapi enggak imbangi dengan zikir, makanya berkecamuk mulu. Jadi akalnya pintar, hatinya bodoh. Diberantem mulu. Aduh mulu, ada aja permusuhan. Iya, di antara itu berdebat, ini itu dan sebagainya. Al-hadits an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi Dzar yang Allah ridha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna hudur majlis dzikir." Bahwasanya menghadiri majlis zikir afdal min salati alf rakaat, lebih afdal daripada salat 1000 rakaat, wa syuhudi alf janazah, dan lebih afdal daripada menyaksikan 1000 jenazah, wa ibadah alf marid, wa iyadatil alf marid, dan menjenguk 1000 orang yang sakit. Menghadiri majelis zikir. Coba bayangin. Dari maghrib sampai menjelang isya ini, kita tidak ada pikiran apa kecuali akhirat, ilmu Allah, ilmu Allah, ilmu Allah. Kan gitu ya? Dalam 40 menit ini. Belum. Ya. Gitu ya. Lebih utama dari ini semua, menghadiri majelis zikir. Mana majelis zikir? Mengingat. Kita belum nyampe mengingat pada Allah, ingat yang dibawa sama Nabi, syariat yang lain. Mengingat itu nanti bakal nyampe kepada syariat Nabi-nya. Ingat Nabi-nya baru bakal sampai kepada Allah. Jadi nggak ada orang yang langsung cinta kepada Nabi tapi nggak cinta kepada syariatnya. Harus cinta kepada syariatnya baru cinta kepada Nabi. Kalau dia cinta kepada Nabi pasti nyampe bakal cinta kepada Allah. Kan dikatakan begitu. Nggak bakal manusia, saya mah cinta banget sama Allah, cinta sama Rasulullah. Sholat kagak, kadang bohong dia berarti, dusta. Karena dia harus selamatkan dirinya dulu, dia sayang sama dirinya sendiri, biar nggak terjebak dalam neraka, jaga sholatnya. Baru dia tengketan bisa sayang sama orang tua. Sayang orang tua baru sayang sama ulama yang membawa ilmunya, yang perlu kasih sayang dari orang tua. Orang tua, ulama baru nyampe kepada Nabi. Nabi baru bisa nyampe kepada Allah. Begitu, jadi tingkatannya ini banyak sekali. Dunal fadl alladhi akabba nasu alaihi samahu ilman. Wa dzalika kal musihir wa nujum. Selain ilmu-ilmu yang enggak harus manusia untuk mempelajarinya. Seperti ilmu sihir wa nujum. Nujum ini sebenarnya perbintangan ya. Kayak tarot, kartu tarot gitu. Di TV banyak banget bos. Acara-acara artis. Kadang artis dekat sama ulama ini kartu tarot. Nomor kamu begini, oh berarti nanti kamu begini. Ya. Man ata kahinan summa yusaddiq kalamuhu lam yuqbal salatuhu arba'ina yawman. Siapa yang mendatangi peramal kemudian mempercayai apa yang dikatakannya, maka sholatnya nggak diterima 40 hari. Wow, kamu Gemini, wow, cari Gemini hari berapa nih? Leo, Cancer, itu kan ramal-ramal semua itu. Itu percaya, maka sholatnya nggak diterima 40 hari. Hati-hati ya. Jadi nggak ada hari sial, nggak ada hari apa, semuanya udah berubah. Semua takdir Allah. Dan kadang memang kita suka nyari penyakit sendiri. Yang mana kisahkan di awal kita taklim dulu itu sampai Pak Rijal nanya, "Beb, takdir Allah saya bingung menyimpulkannya. Kalau ada orang lompat dari lantai 10 bunuh diri, apakah itu takdir Allah Subhanahu wa taala? Allah enggak pernah nyuruh kalian berbuat zalim. Kan zalim nyakitin diri. Tapi manusia dikasih pilihan dengan akalnya. Enggak usah lompat dari lantai 5. Dari lantai 1 ya bakalan mikir. Kalau orang punya pikiran, wah, ini mampus kagak cuma patahnya kaki." Gitu ya. Kalau begitu takdir Allah mati. Maknanya takdir Allah mati. Bukan dengan takdirnya terus Allah nakdirin dia akhirnya kamu mati lompat dari jembatan. Karena manusia dikasih akal pikiran. Terus kalau mati ketabrak,
Ada aja orang yang, makanya antara sabar dan sadar beda tipis. Akal, kita punya akal menjadi orang yang sabar tapi harus sadar. Ada orang yang akalnya ada tapi nggak sadar. Mobil di depan naik motor sengaja tabrakin biar mati, ada begitu. Tapi kalau sengaja ada nggak? Ada orang mau ditabrak gitu, nggak apa. Kita pastinya menghindar, walaupun resiko di jalan kalau nggak nabrak ditabrak gitu. Nggak usah naik motor, jalan kaki kan harus nabrak. Ya semua pasti ada resikonya. Jadi pahamin masalah takdir ini. Jadi nggak usah belajar seperti itu. Pun batuhum jemaah, sebagian jemaah kita pun ada yang kalau ngaji fikih. Tapi kalau ngaji-ngaji yang ilmu kanuragan orang setan mau demen banget gitu. Ada itu. Ya. Kalau mama-mama ini kitab Al-Faq kita. Alhamdulillah karena kenapa di Google banyak banget menceritakan tentang kitab Al-Faq, kitab Imam Ghazali. Gitu. Itu kelar itu sudah dipelajari. Gitu ya. Cuma mana yang lebih bermanfaat? Mana yang lebih bermanfaat yang mesti kita pelajari. Jadi kalau wah yang ngajar nggak sakti, nggak mau ngaji. Tapi kalau sakti baru ngaji tapi nggak mau belajar ininya, nggak mau belajar ilmu agamanya, mau belajar gitu, ngambil orang kesurupan begini. Jadi pada pengen jadi orang sakti semua ya. Padahal nahan kebelet aja nggak kuat. Gitu. Jadi majelis zikir itu majelis ilmu belajar atau majelis zikir? Ya. Majelis zikir dan majelis ilmu. Zikir bisa mengkategorikan zikir berarti mengingat kepada Allah kan gitu. Pun dengan ilmu kita ingat kepada Allah. Jadi bisa kategori dua. Di mana tempat mengingat Allah sudah itu namanya majelis zikir. Kan kita dari sana ngomongnya agama-agama terus. Di pikiran kita nggak ada pikiran jorok kotor. Atau bagaimana kita pikir cuma ini syariat dibawa oleh Nabi Muhammad. Siapa? Ya Nabi Muhammad yang utusannya Allah. Jadi mutasawwir itu bersambung terus antara itu semua. Jadi ya kata Al-Quran nanti kan la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau majelis wa'ad, majelis nasihat di situ. Pun sama di situ dengan para Allah Subhanahu wa taala. Tapi khususnya itu lihat ini majelis ilmu. Karena nggak mungkin dia kalau nggak punya ilmu terus mau main zikir aja, dari mana dia sudah pikiran kecuali dari Nabi dan kitab-kitab yang di sekarang mutasawwir sampai tabiin sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah mau nanya? Ya Pak. Masalah itu apa namanya tahajud, sebenarnya kita antar rakaat. Apa diharuskan juga salat zikirnya? Disarankan juga dengan apa? Ya maksudnya kita sertanya pada rakaat bisa salat tahajud atau ditambah salat witirnya lagi. Apa boleh kan pakai witir itu? Kalau belum melaksanakan witir kata Nabi hendaknya kalau jadikan witir di akhir daripada sholatmu. Jadi kalau habis isya udah sholat witir, terus bangunnya tahajud, nggak perlu lagi witir. Tapi kalau kau itu nggak sholat witir habis isya tahajud, saya itu tetap kalian tahajud, itu kan. Gitu. Hendaknya dijadikan setelah witir, untuk penutup daripada malam sholat witir. Biasanya ulama mengamalkan sebelum tidur. Yang masalah tadi kan kita akan boleh bermasak kepada misalnya masak kita satu masak tapi ketika suatu waktu terpaksa kita mungkin masak maka itu karena seperti yang tadi bersentuhan dengan masalah yang ketika pergi haji itu kan kita mau berkumpul sama tempat ini menjadi itu apakah kita bermasak ke sesuatu masak lain maka kita tidak masak tersendiri kita akan kita berikan. Itu namanya doruri. Gitu. Kita bukan sembarangan make aja. Dilihat kondisinya. Bahkan ulama-ulama sih sebenarnya kalau haji pun nggak perlu berganti mazhab.
nggak perlu bukan berganti madzhab, memakai madzhab yang lain cukup dari Syafi'i. Tapi boleh nggak? Kadang kita khawatir. Saya itu kalau bimbing jemaah umroh bilang, ibu-ibu tengah bu ya, ibu depan nih, di belakang saya, tolong laki-lakinya di belakangnya. Jadi buat backup biar gak mencar pas tawaf, gitu. Kadang ada suami takutan udah pegangin, mau mandi gak pada ngantek, gitu kan? Ngeri. Karena di Indonesia kita bisa kayak cewek begini, di sana dari Libanon, dari mana-mana yang lebih yang pernah kita lihat di Nusa Indah, yang nyakap banget tuh. Ya cuma orang gila aja yang di saat di sana depan Ka'bah langsung. Kan berarti nggak beres akalnya, nggak beres akalnya. Sebenarnya nggak perlu, tapi seandainya bagaimana sih boleh nggak kita memakai mazhab Maliki di situ menyentuh istri perempuan nggak batalkan itu di saat itu boleh aja silakan. Karena itu ada pengaruh dalam syariat, gitu ya. Sebenarnya kita juga di Indonesia ustaz-ustaz ini semuanya alim-alim. Tetap kita mazhab Syafi'i yang wajib memakai cadar, tapi kita masih menyerempet kepada Hambali. Gitu nggak pakai perempuan istri-istri kita nggak pakai cadar. Yang penting nggak jadi fitnah. Mana nggak jadi fitnahnya apa? Udah menor cantik banget kayak orang Korea tuh. Asal ketemu cowok senyum, udah jadi fitnah. Kalau ente punya istri terlalu cantik, cadar. Gitu ya, jadi begitu. Di mengenai yang sholat di waktu yang sakit tadi, kalau misalnya ada sholat sunat wudhu juga boleh. Sholat sunat wudhu karena berbarengan, boleh. Boleh. Karena wudhu dulu baru sholatnya kan? Iya, karena udah berlalu itu sebabnya. Jadi nggak apa. Yang nggak boleh sholat belakangan itu. Termasuk istisqa. Kalau minta hujan, kan sholat dulu baru sebabnya datang belakangan, maka tidak boleh. Iya, cukup. Semuanya gratis. Ya, mudah-mudahan manfaatnya. Abdul Maqdil wa nabiyuna min la ilaha illallah. La Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiha hiya wa alaiha namutu alaiha wa insyaallah ta'ala minal amin wa ala nabi bi rahmatika arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'ana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma wa nas'aluka al-'afiyah wa tawfiqa litamassuk bi kitabika wa 'ilmi bihi wa fahmi fil 'amali ba'da jalilihi wa husnil khatimah wa husnil 'afiyah fil umuri kulliha. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamna kama rabbana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.